Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita masih belajar bilangan bulat. Sekarang kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Tahukah kalian operasi hitung tersebut? Operasi hitung tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk memahami hal ini, ayo pelajari bersama. Penjumlahan bilangan bulat. Pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi. Gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 1. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Kedua, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan? Ketiga, buatlah pertanyaan lainnya. Ayo menalar. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian, posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis positif 8 meter. Posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Jadi, posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Coba kalian hitung soal berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan
sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Penyelesaiannya, langkah 1. Udin berdiri di titik 0. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah dari titik 0. Nah, sekarang Udin telah berada di posisi angka 4. Selanjutnya langkah ketiga. Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Mengapa harus melangkah ke depan sejauh 5 langkah? Karena nilai 5-nya adalah positif. Maka Udin akan melangkah dari angka 4 melanjutkan 5 langkah ke depan. Jadi Udin saat ini berada di atas titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dapatkah kalian menemukan cara lain? Untuk lebih memahami, sekarang kerjakan lagi soal berikutnya. 9 ditambah negatif 6. Berapakah hasilnya? Penyelesaiannya adalah langkah 1. Bilangan 9 atau positif 9. Artinya, maju 9 langkah ke depan dari 0. Pertama, anak berdiri di titik 0. Karena bilangannya 9 atau positif 9, maka dia melangkah ke depan menuju angka 9. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Maksudnya, anak tetap berdiri di angka 9. Arahnya tetap ke depan berdirinya. Langkah ketiga, bilangan negatif 6 atau negatif 6. Artinya, mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Tadi di posisi angka 9. Masih menghadap ke depan. Karena
bilangan yang negatif 6, maka kita mundur dari angka 9 6 langkah. Kita hitung 6 langkah dari angka 9, mundur ya. Mundur 6 langkah dari angka 9. Sekarang berarti posisinya ada di angka 3. Jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Untuk lebih memahami, coba kerjakan dengan teliti di buku tulismu dengan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan. Nomor 1, 3 ditambah 4. Kedua, 3 ditambah negatif 4. Ketiga, negatif 3 ditambah 4. Dan keempatnya, negatif 3 ditambah negatif 4. Dikerjakannya menggunakan garis bilangan. Dikerjakan di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.